Pada malam hari ini, Yang Mulia Sayadaw akan memberikan ceramah sutta tentang Wana Pata Sutta dari Mula Panasa Pali Majjhima Nikaya. Wana artinya hutan, Pata artinya wihara. Jadi di sini Buddha membahas tentang wihara hutan. Pada suatu hari, Buddha sedang berdiam di Jetavana, di kota Sawati, persembahan dari Anathapindika. Pada waktu itu, Buddha menyapa para biku dan mengatakan bahwa beliau akan memberikan ceramah tentang wihara hutan. Para biku kemudian menjawab, baik. Lalu mereka berkumpul di satu tempat, duduk dan mendengarkan ceramah itu. Buddha meminta agar para biku mendengarkan dengan cermat dan penuh rasa hormat, karena Buddha akan membahas tentang wihara hutan. Buddha mengatakan, beberapa biku ada yang tinggal di wihara hutan. Ketika mereka berdiam di wihara hutan, mereka mempraktekkan meditasi perhatian murni. Tapi perhatian murninya tidak mengalami kemajuan. Sebelumnya mereka belum memiliki perhatian murni dan tetap tidak mengalami kemajuan walaupun mereka sudah berusaha. Tetap saja tidak mencapai kemajuan. Para biku yang tinggal di wihara hutan sebelumnya belum mempunyai perhatian murni dan tidak mengalami kemajuan. Demikian juga dengan konsentrasinya. Konsentrasinya tidak juga memadai. Dan konsentrasi itu pun juga tidak mengalami kemajuan. Sebelumnya banyak memiliki kilesa. Dan setelahnya tetap belum bisa mengurangi kilesa, apalagi mencabut kilesa. Sebelumnya juga belum mencapai nibbana. Buddha mengatakan, para biku yang berdiam di sana, baik jubah, makanan, tempat tinggal, ataupun obat-obatannya sangatlah menyedihkan, sangatlah jelek. Mereka harus berjuang dengan sangat keras. Walaupun demikian, tidak benar-benar bisa mendapatkan jubah, makanan, tempat tinggal, atau obat-obatan yang memadai. Buddha mengatakan, kita harus memikirkan tentang hal itu sebelum kita berdiam di wihara di hutan. Berdiam di sini untuk mempraktekkan meditasi perhatian murni, tetapi perhatian murninya tidak mengalami kemajuan, konsentrasinya juga tidak mengalami kemajuan. Juga tidak bisa mengurangi kilesa. Nibbana masih terlalu sangat jauh. Jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan sangatlah tidak memadai. Jika para biku melihat keadaan ini di pagi hari ataupun di malam hari, maka para biku harus segera meninggalkan tempat itu. Buddha melanjutkan, para biku ada beberapa yang tinggal di wihara hutan. Mereka berdiam di sana. Mereka mempraktekkan meditasi perhatian murni, tetapi perhatian murninya tidak mengalami kemajuan. Konsentrasi juga tidak mengalami kemajuan. Juga tidak bisa mengurangi kilesa. Nibbana masih terlalu sangat jauh. Tetapi untuk makanan, kemudian tempat tinggal, jubah, dan obat-obatan semuanya baik. Jadi makanan, jubah, tempat tinggal, dan obat-obatan semuanya memadai. Biku yang berpikir untuk tetap tinggal di sana, tetapi perhatian murninya
tidak mengalami kemajuan, konsentrasinya tidak mengalami kemajuan, dan tidak bisa mengurangi kilesa, nibbana masih terlalu jauh. Walaupun makanan, jubah, tempat tinggal, dan obat-obatan semua memadai. Para biku haruslah memikirkan, merenungkan hal itu, bahwa menjadi biku bukanlah untuk mendapatkan makanan, tempat tinggal, jubah, dan obat-obatan yang baik. Ditabiskan sebagai biku sesungguhnya hanya untuk mencapai kemajuan di dalam dhamma, perhatian murni, konsentrasi, untuk mengurangi kilesa dan mencapai nibbana. Walaupun Catupacaya memadai, tetapi jika meditasi tidak bisa mengalami kemajuan, begitu merenungkan seperti itu, para biku harus segera meninggalkan tempat itu. Selanjutnya Buddha mengatakan ada beberapa biku yang tinggal di wihara hutan. Mereka mempraktekkan meditasi di sana. Meditasinya mengalami kemajuan, perhatian murninya bagus, konsentrasinya bagus, dan bisa mengurangi kilesa, bahkan mencabut kilesa, serta bisa melihat nibbana. Tetapi untuk makanan, jubah, tempat tinggal, dan obat-obatan tidaklah mudah. Sangat kurang, sulit untuk mendapatkannya. Tetapi untuk meditasi bisa mengalami kemajuan. Perhatian murninya menjadi baik, konsentrasinya baik, kilesa bisa dikurangi, bisa dicabut, dan bisa melihat nibbana. Meskipun Catupacaya sulit dan jelek. Buddha mengatakan, para biku haruslah merenungkan, berpikir untuk tetap tinggal di sana. Karena meditasi bisa mengalami kemajuan, perhatian murni menjadi baik, konsentrasi juga baik, dan mampu melihat nibbana. Meskipun Catupacaya buruk. Karena para biku harus merenungkan, ketika menjadi biku itu tidaklah untuk mendapatkan jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan yang baik, tetapi mau memajukan meditasinya, memajukan perhatian murni dan konsentrasi, serta untuk bisa mencapai nibbana. Sekarang para biku melihat bisa memetik manfaat dari praktek meditasinya. Meskipun Catupacaya sangat jelek, mereka harus memutuskan untuk tetap tinggal di sana dan tidak pergi. Kemudian Buddha mengatakan, ada beberapa biku yang tinggal di wihara hutan. Mereka mempraktekkan meditasi di sana. Praktek meditasi mereka mengalami kemajuan, perhatian murninya berkembang, konsentrasinya berkembang, mampu mengurangi kilesa, mencabut kilesa, dan mencapai nibbana. Kemudian jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan, semuanya baik, mudah didapat. Buddha mengatakan, ketika berpikir seperti itu, tinggal di wihara hutan, bisa mempraktekkan meditasi, meditasinya maju, perhatian murni dan konsentrasinya juga maju, dan mampu mengurangi, mencabut kilesa dan mencapai nibbana. Kemudian Catupacaya juga bagus. Buddha mengatakan, jika para biku melihat manfaat seperti itu, maka para biku bisa berdiam di sana sepanjang hidup mereka, tidak usah meninggalkan tempat itu. Biku di sini mungkin ada salah seorang biku yang berdiam di desa atau di kota dan hidup bersama dengan seorang gurunya. Beberapa yogi ada yang mempraktekkan di bawah bimbingan seorang guru dan tinggal di desa atau kota. Pada saat mempraktekkan meditasi di bawah guru itu, di desa atau di kota, tetapi meditasinya tidak mengalami kemajuan, perhatian murni dan konsentrasinya tidak mengalami kemajuan, tidak bisa
mengurangi atau mencabut kilesa dan nibbana masih sangat jauh. Demikian pula Catupacaya sulit. Pada waktu tinggal di sana, perhatian murni dan konsentrasi tidak bisa mengalami kemajuan. Kilesa tidak bisa dikurangi, nibbana masih sangat jauh, dan Catupacaya sulit. Jika kalian melihat hal seperti itu di pagi hari atau di malam hari, kalian harus segera meninggalkannya, tidak harus meminta izin dari guru itu. Jangan mengikutinya lagi, tinggalkan saja, karena meditasi Anda tidak mengalami kemajuan dan Catupacaya sulit didapat. Anda harus segera meninggalkannya. Biku, ada beberapa yang tinggal bersama guru di desa atau di kota dan praktek di bawah bimbingannya. Tetapi meditasi, perhatian murni, konsentrasinya tidak mengalami kemajuan. Belum bisa mengurangi kilesa, nibbana masih sangat jauh. Tetapi makanan, jubah, tempat tinggal, dan obat-obatan mudah untuk didapatkan. Ketika biku memikirkan tentang hal itu, praktek di bawah bimbingan guru, tetapi tidak mengalami kemajuan. Walaupun Catupacaya mudah untuk didapat, para biku tidak atau belum bisa mengurangi, mencabut kilesa. Para biku harus merenungkan bahwa menjadi biku tidak untuk mendapatkan makanan yang baik dan tempat tinggal yang baik. Tetapi menjadi seorang biku adalah untuk mengurangi, mencabut kilesa, bukan untuk mendapatkan Catupacaya yang baik. Buddha mengatakan, biku, jika Anda melihat hal seperti itu, maka Anda bisa meminta izin pada guru Anda dan meninggalkannya, tidak tinggal di sana lagi. Biku, ada beberapa yang tinggal dan praktek bersama guru mereka di desa atau di kota. Mereka mengalami kemajuan di dalam meditasinya, perhatian murni dan konsentrasinya mengalami kemajuan, dapat mengurangi, mencabut kilesa dan melihat nibbana. Walaupun Catupacaya, makanan, jubah, tempat tinggal dan obat-obatan tidak memadai, buruk. Biku ketika berpikir seperti itu, praktek bersama guru, meditasi, perhatian murni dan konsentrasinya mengalami kemajuan, walaupun Catupacaya sangat buruk. Haruslah merenungkan bahwa menjadi biku adalah untuk mengurangi kilesa, bukan untuk mencari Catupacaya yang baik. Walaupun Catupacaya di sana jelek, tetapi bisa mengalami kemajuan dalam meditasinya. Meskipun Buddha mengatakan, meskipun Catupacaya di sana buruk, haruslah tetap praktek dan mengikuti guru itu. Jangan meninggalkan tempat itu. Selanjutnya Buddha mengatakan, para biku, ada biku yang mempraktekkan dengan guru di desa atau kota. Pada saat itu konsentrasi dan perhatian murninya mengalami kemajuan, bisa mengurangi kilesa. Meditasinya mengalami kemajuan. Catupacaya juga bagus. Makanan, jubah, tempat tinggal, obat-obatan mudah untuk didapatkan. Para biku harus berpikir, saya praktek dengannya mengalami kemajuan. Kemudian Catupacaya juga tersedia dengan baik. Buddha mengatakan, biku, jika Anda merasa bahwa meditasi Anda mengalami kemajuan di bawah bimbingannya dan semuanya
juga memadai, maka tempat itu adalah cocok untuk praktek Anda. Anda harus praktek di bawah bimbingannya sepanjang hidup Anda. Meskipun misalnya beliau memaki atau meminta Anda untuk meninggalkan tempat itu, Anda haruslah bersabar, tetap praktek bersamanya dan tidak meninggalkan tempat. Inilah ajaran Buddha tentang wihara hutan. Bagaimana tinggal bersama guru untuk praktek meditasi. Sesungguhnya tujuan mempraktekkan meditasi adalah untuk mengurangi, mencabut kilesa, dan untuk memajukan perhatian murni serta konsentrasi. Kalau Anda merasakan kemajuan di dalam praktek meditasi Anda, meskipun kondisinya tidak bagus, kemudian Catupajaya juga tidak bagus, Anda haruslah tetap berdiam di sana. Apalagi jika semuanya baik, meditasi Anda juga mengalami kemajuan. Meskipun guru itu memaki Anda, janganlah meninggalkannya. Anda harus mempraktekkan meditasi di sana sepanjang hidup Anda. Ini jika Anda tahu apakah sebenarnya tujuan dari mempraktekkan meditasi. Mendapatkan bimbingan dari guru, tetapi tempat kadang-kadang kurang memadai. Kadang-kadang gurunya bagus, tetapi tempatnya yang kurang memadai. Fasilitas yang lainnya juga tidak mencukupi. Tetapi meditasinya pun juga tidak mengalami kemajuan. Walaupun sudah tinggal selama bertahun-tahun, tetapi tidak mengalami kemajuan juga. Saya itu menceritakan ada yogi yang mempraktekkan meditasi di Myanmar selama 5 tahun. Kemudian saya itu bertanya, apa yang dirasakan? Yogi itu merasakan bahwa praktek sepanjang 5 tahun itu justru ia merasa kilesanya menjadi lebih daripada sebelumnya. Lebih sombong dan lebih mementingkan diri sendiri. Padahal sesungguhnya mempraktekkan meditasi ini adalah untuk mengurangi kilesa. Mengurangi kilesa ini sesungguhnya juga perlu ada guru pembimbing yang baik. Tidak bisa hanya praktek-praktek saja. Mungkin tinggal selama 3, 4, 5 atau 7 tahun, jika meditasinya tidak mengalami kemajuan, ini juga tetap tidak berguna. Kadang-kadang untuk mendapatkan pengajaran yang sempurna dan fasilitas yang sempurna adalah sungguh sulit. Gurunya baik, tetapi tempatnya tidak memadai. Jika Anda bisa memahami keadaan ini, Anda bisa praktek di sana. Saya itu menceritakan ketika saya itu pertama kali sesungguhnya tidak merencanakan untuk mendirikan pusat meditasi. Saya itu sesungguhnya kembali ke desa adalah untuk mempraktekkan meditasi. Jika ada yogi yang ingin bergabung, silakan. Saya itu menceritakan pada saat itu menuju ke desa tempat tinggal saya itu tidak ada kendaraan. Di sana juga tidak ada listrik, jadi tidak ada fasilitas alat penyejuk. Juga tidak ada jalan raya. Untuk pergi ke tempat saya harus naik menggunakan perahu dan berlayar selama 3 jam. Dari Mandalay ke tempat desa saya tinggal memerlukan waktu 7 jam.
Tetapi di sana awalnya Sayadaw kembali di desa adalah untuk praktek beliau sendiri. Siapa yang mau bergabung silahkan boleh ikut tinggal. Kenyataannya kemudian banyak yogi yang datang, walaupun mereka menemui banyak kesulitan. Tetapi ada beberapa yang mau datang mempraktekkan meditasi. Mereka tidak mengetahui apakah sesungguhnya tujuan dari praktek meditasi itu. Mereka mau mencari tempat dan guru yang memadai. Jika tidak didapatkan, mereka kemudian mengeluhkan tentang guru, tentang makanan, transportasi, kemudian juga mengeluhkan tentang staf di kantor. Banyak sekali keluhan mereka. Ada yogi yang mengatakan kepada Sayadaw, kalau Sayadaw mempertahankan staf seperti itu di kantor, nanti tidak ada seorang pun yang akan datang ke center Sayadaw. Sayadaw mengatakan, baik, tidak menjadi persoalan. Anda tidak usah mencemaskan hal itu. Kalau tidak ada yang datang, Sayadaw mengatakan, Sayadaw bisa praktek lebih banyak lagi. Karena Sayadaw memang tidak pernah mengharapkan untuk datangnya banyak yogi, untuk mendapatkan dana, untuk menjadi terkenal. Tujuan Sayadaw adalah Sayadaw memahami Dhamma dan Sayadaw ingin berbagi Dhamma. Bagi mereka yang terus menerus berkeluh kesah dan tidak ingin datang ke center Sayadaw lagi, silakan. Kalau mereka yang mau datang untuk praktek, silakan juga. Sayadaw akan menyediakan makanan. Yogi memang sulit untuk mendapatkan tempat yang sempurna. Kemudian makanan, tempat, guru, ataupun kantor yang memadai, dan juga suasana yang menyenangkan. Ketika Anda mau mempraktekkan meditasi dan praktek meditasi Anda mengalami kemajuan di sana, Anda harus berusaha untuk tetap tinggal di sana. Walaupun mungkin tempat kurang memadai, selama Anda bisa mengalami kemajuan di dalam meditasi, maka Anda bisa tinggal di sana untuk praktek di sepanjang hidup Anda. Meskipun mungkin Anda di sana dimaki, tetapi jika Anda bisa praktek dan mengalami kemajuan, Anda haruslah tinggal di sana untuk selamanya. Demikianlah ceramah Sayadaw tentang wihara hutan untuk malam hari ini. Sayadaw mengakhiri ceramah beliau sampai di sini. Sadu, sadu, sadu.